Kaliwungu, sebuah desa kecil Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Selain disebut dengan kota santri, Kaliwungu dikenal dengan budaya tradisinya yaitu sawalan. Ada apa aja sih di Kaliwungu tersebut dan ada apa aja dengan sawalan dan bagaimana dengan sejarahnya? Bersama saya Atika Stiani akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan di Serba-Serbi Budaya. Masuk Kanjeng Sinuwun Sunan Kantong. Nanti kita sebelum masuk kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan dulu. Yuk. Pemirsa, sekarang ini saya sudah bersama dengan Bapak Jumarno selaku Kepala Desa dari Desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, bisa sedikit dijelaskan sih Pak bagaimana sih kondisi pandemi saat ini, pengaruh nggak sih Pak di wisata religi di Kaliwungu ini Pak? Ya, insya Allah tidak ya, karena dari pemerintahan desa dan Satgas Desa dan juga dari bantuan Puskesmas Kaliwungu Selatan sudah mengantisipasi bahwa tamu peziarah masuk itu yang pertama harus cuci tangan, pakai masker dan pakai tes suhu badan gitu, tes antigen ya. Dan di dalam makan sana juga sudah beri mengatur jarak Pak, minimal 1 meter untuk mengamankan, menjaga agar tidak terjadi, insya Allah tidak terjadi penularan corona ini Pak. Untuk pembatasannya sendiri itu pengunjung dibatasi berapa ribu di Pak misalnya setiap harinya Pak? Jadi di sini ini agak sepi ya karena gitu ya. Pembatasannya yang begitu masuk di dalam makam itu diatur oleh petugas, yang mana setiap yang masuk itu lebih kurang 30% dari kapasitas tempat yang ada gitu aja. Pak, mengenai tradisi nih Pak, Kaliwungu kan selain dikenal sebagai kota santrinya Pak ya, itu kan tradisinya kan sawalan nih Pak. Apa sih Pak sejarahnya dari sawalan itu Pak? Ya, sejarahnya itu kalau sawalan awalnya itu dulunya katanya cerita dari mbah-mbah itu hallnya Kiai Asari yang mana makamnya sebelah selatan sana gitu ya. Namun untuk di makam sini Kanjeng Sinuwun Sunan Kantong ini beliaunya adalah dari Keraton Mojopahit akhir, artinya untuk menjelang peralihan ke Demak itu makanya beliau di sini. Jadi beliaunya wafat itu tahun 1494 gitu, ya. Yang mana ya termasuk beliaunya itu termasuk sesepuh atau petunggul tertua di Kabupaten Kendal ini gitu, sebagai tokohnya tertua di Kabupaten Kendal ini gitu. Terus uniknya tersendiri itu apa Pak dari sawalan di Kaliwungu ini Pak? Uniknya apa Pak? Uniknya ya kebanyakan orang-orang minta apa itu ya peziarah
minta pada yang kuasa, mungkin tujuannya masing-masing kita nggak tahu Mbak gitu. Namun memang setiap tahunnya tuh kita nggak ngaruh ya dari mana-mana, pendatang dari mana-mana kan begitu ya. Nggih. Terus untuk makanan uniknya sendiri nih Pak di Sawalan tuh di khasnya Kaliwungu tuh apa Pak? Makanan khasnya itu Pak di pas tradisi Sawalan tersebut Pak? Di sini makanya campur-campur Pak. Kalau dulu ada yang namanya sumpil, tapi sekarang udah nggak jualan. Sumpil itu dari beras, kemudian ya kayak membuat lontong, cuman kecil-kecil, bungkusnya tuh pakai daun pering gitu Mbak. Daun pering, ya. Daun bambu itu. Tapi sekarang sudah nggak ada Mbak ya. Sudah hilang tradisinya Pak ya. Seharusnya ini masukan Pak ya, maksudnya tuh seharusnya kalau Pak makanan kayak tradisional sumpel itu dilestarikan Pak, maksudnya ini nih harus jual sumpel gitu Pak, maksudnya kan biar berkembangnya kan lebih pesat gitu Pak, ya kan Pak? Iya, memang pada waktu era Bupati Ibu Mirna kemarin memang sudah digerakkan seperti itu, kemudian beliaunya juga sempat beberapa kali pesan, namun ya karena anak-anak muda sekarang kan senangnya roti Mbak ya, roti dan sebagainya. Iya kan gitulah. Ya karena itu kan ya kita sebagai kepala desa juga setiap ada kegiatan desa yo tidak tidak melupakan ya, untuk walaupun sedikit kita contohkan biar masyarakat tetap nguri-nguri apa peninggalan leluhur kita, budaya kita kan berarti ya. Nah, jadi itu buat para generasi muda jangan menghilangkan tradisi atau urik budaya Pak ya, lestarikan budaya di daerah setempat gitu Pak. Pak, untuk pengunjung peziarah sendiri dari berbagai macam daerah nggak sih Pak? Jadi kalau nggak suasana COVID ini ya dari kota-kota khususnya di Jawa Tengah maupun ya Pulau Jawa ada Pak. Bahkan dari Sumatera ada, namun karena situasi seperti ini ya ini lokalan yang banyak Pak. Daerah Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kaliwungu kan begitu ya. Ya mungkin kecamatan lain di Kabupaten Kendal, jadi kebanyakan lokalan kan begitu ya. Pak, mungkin ada pesan-pesan nih Pak buat masyarakat setempat untuk bisa melestarikan budaya khususnya di tradisi Sawalan tersebut Pak. Mungkin pesan-pesannya buat masyarakat apa Pak? Ya pesan saya semoga budaya ini peninggalan para leluhur bisa dilestarikan, kita jaga bersama-sama peradabannya supaya generasi muda itu artinya tidak lupa pada pendahulunya kan begitu, pada leluhurnya kan begitu. Dari Sawalan ini tentunya menambah roda perekonomian, terutama bisa mengangkat UMKM yang ada di Desa Protomulyo. Kebetulan di sini penyelenggaranya pun dari BUMDes Desa Protomulyo yang bekerjasama dengan UMKM di Desa Protomulyo. Yang memang sangat baik sekali untuk membantu rakyat kecil bisa di sekitar di Desa Protomulyo bisa numpang nambahan rezeki kan begitu Pak ya gitu ya. Dan himbauan saya juga ke depan tentunya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kendal lebih artinya bisa lebih ngopeni Pak ya. Bisa memelihara kerjasama mungkin. Ya karena di sini itu masih banyak sekali kekurangan untuk menunjang sarana dan prasarananya, karena ini artinya murni swadaya masyarakat dan pembangunannya Mbak. Ya. Mungkin dari Dinas Pariwisata bisa membantu, dan tak lupa juga Bapak Bupati. Kalau sekarang Bapak Bupati sekarang memang sangat perhatian sekali pada UMKM yang ada di Protomulyo khususnya dan Kabupaten Kendal pada umumnya. Terima kasih. Oke. Nah, pemirsa, itu tadi sekilas berbincang dengan Bapak Kepala Desa Bapak Jumarno. Setelah ini saya akan berbincang dengan salah satu peziarah yang datang ke makam tersebut, dan kita akan tanya tujuannya ke sini itu apa sih Pak? Apa sih Pak, selain mendoakan tuh tujuannya apa Pak? Ya kita mengenalkan untuk anak-anak supaya nanti tuanya kan bisa melestarikan lah. Nah itu samping itu kan kita mengenalkan leluhur
leluhur yang udah meninggal itu. Oh, gitu. Mungkin ada pesan nih Pak sedikit buat pengelola makam ini, apa sih Pak yang perlu diperbaiki, apa sih yang perlu ditambah fasilitasnya mungkin biar kenyamanan pengunjung atau peziarah itu lebih nyaman? Oh, kalau saat ini saya kira udah bagus. Untuk penambahan ya mungkin jam waktu berkunjung saya kira juga diperhatikan waktunya juga, soalnya juga itu berkaitan dengan anak-anak juga, kayak istilahnya nanti kelamaan ya mungkin bisa kayak pariwisata, soalnya ini kan wisata religi juga. Ya, takutnya nanti disalahgunakan, soalnya ini kan sakral gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Selamat berlibur ya Pak ya. Terima kasih. Pemirsa, setelah tadi saya berkeliling dan berwisata religi di makam Ki Ajeng Sinuwun Sunan Katong, dan dengan suasana hujan saya menikmati ayam geprek yang berada di sekitar area makam. Dengan begitu juga berakhirlah sudah acara serba-serbi budaya kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di serba-serbi budaya selanjutnya. Bye bye.